Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah kolom Gemim Sibaut Paniki Bawa. Untuk itu, jemaat Tuhan diundang berdiri dan kita awali dengan pujian NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Jemaat Tuhan, kita habiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian dan bagi saudara juga. Amin. Ku akan selalu bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kekal, Allah yang senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan selamat bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan berkenan bagi kami. Persekutuan Jemaat Gemim Sibaut Paniki Bawa ada dalam ibadah di wilayah kolom beribadah kolom saat ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sehingga kami boleh ada dalam saat doa, kami boleh ada dalam pujian bersama suami, istri, orang tua, anak di persekutuan jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 10. Terima kasih Tuhan ketika kami juga boleh tunduk dalam kuasa dan kedaulatan-Mu. Ketika kami menatap diri bahwa sesungguhnya kehidupan ini
didapati ada pelanggaran, ada dosa yang kami perbuat. Sungguh kami cemar di hadapan Tuhan. Sungguh kami berdosa di hadapan Tuhan. Tak ada yang luput dalam pandangan Tuhan, siapa pribadi kami, siapa keluarga kami, jemaat dan masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan, ketika waktu dan kesempatan masih diberikan, maka itulah waktu dan kesempatan kami juga untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaruan. Maka dengan bertobat dan berpaling kepada Tuhan, kiranya Engkau mendengar pengakuan dan penyesalan kami, dan biarlah pengampunan dari Tuhan akan menjadi bagian kami sesuai dengan kasih karunia-Mu, karena Engkau Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau Allah yang maha murah dan maha baik. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah pengakuan dan penyesalan kami, dan biarlah jamah serta baruilah kami. Malam hari ini juga Tuhan, kami rindu ada berkat rohani, yaitu firman-Mu Tuhan, untuk diperdengarkan dan termeterai dalam hidup dan penghidupan kami semua. Di tengah berbagai kerja karya pengabdian, pelayanan dan keterutusan kami, biarlah sapaan firman Tuhan akan terus mengkritik, memotivasi dan memanggil kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bersabda bagi kami, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terundang kita untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 4, dibaca ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan diambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Mari kita yang di rumah juga boleh membaca bersama-sama ketika kita telah membuka firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 32. Mari kita membaca bersama-sama. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati firman-Nya yang suci dan kudus ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Dahsyat luar biasa? Tentu hati kita berterima kasih, tentu hati kita bersyukur dalam sembah sujud, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kita untuk ada lagi dan menikmati hadirat Tuhan turun dalam sembah ibadah kita di persekutuan kolom. Di kolom 1 sampai kolom 10, Jemaat Tuhan Gemim Sibaut Paniki Bawah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yang mau menunjukkan realitas hidup dari orang-orang yang tidak percaya, yang berperilaku duniawi, dengan orang percaya yang telah mengenal Yesus dan hidup dalam pertobatan. Jemaat Tuhan, menurut Rasul Paulus, perbedaan yang sangat kentara terletak pada perilaku hidup dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa gaya hidup dari orang yang tidak mengenal Allah adalah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Gaya hidup dari orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah keras kepala, tidak mau mendengar nasihat, tidak dapat menahan kemarahan, rakus, tidak memiliki hati nurani, dan melakukan berbagai bentuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah, gaya hidup orang Kristen memiliki karakteristik rohani yang membuat mereka tampil beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika Rasul Paulus melihat situasi dan kondisi kota Efesus, yang kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang ada di Efesus memiliki keyakinan dengan adanya dewa-dewi kesuburan, yang terkenal adalah Dewi Artemis. Sehingga itulah yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Nah, apapun yang dilakukan sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Dewi kesuburan itu dihalalkan. Oleh sebab itu orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di Efesus diingatkan, diberikan teguran keras. Karena kita tahu bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Rasul Paulus mau memanggil orang-orang percaya agar boleh tampil beda, mengenakan manusia baru ketika mereka telah dibarui dalam kuasa dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tegas memulainya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan, janganlah hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada pada mereka, tetapi juga karena kedegilan hati, keras hati, keras kepala,
tidak ingin tersentuh dengan nasihat-nasihat, tidak ingin tersentuh dengan ajaran-ajaran yang baik, dengan ajaran-ajaran yang benar. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memanggil, sekiranya orang-orang percaya, ayat 20 jelas, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selalu dikatakan hidup adalah pilihan. Mana yang orang mau pilih? Hidup senantiasa dalam kebejatan, hidup dalam kedegalan hati, hidup dalam amarah, dalam kebencian, ataupun hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Nah, pilihan hidup karakteristik Kristus kiranya ada dalam hidup persekutuan orang percaya yang ada di jemaat Tuhan, di jemaat Efesus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa karena itu segala hal yang dusta, yang towo, baleo orang bilang, kalau boleh kasih tinggal aja, bilang jatuh yang benar, benar di atas benar, ya di atas ya. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar, kalau itu bohong, kalau itu baleo, kiranya itu ditinggalkan. Itu ayat 25. Berkatalah benar kepada benar seorang kepada lain. Karena apa? Kita adalah sesama anggota. Kalau benar katakan benar. Jangan salah karena dia kita petamang, karena dia kita pe saudara, karena kita pe sahabat, karena dia kita pe kenalan, karena dia kita pe atasan, kita pe bos biar salah. Iya toh? Orang tetap bela, bukanlah demikian. Rasul Paulus mau mengingatkan, buanglah dusta. Benar katakan benar. Itu yang mau dikatakan. Kemudian dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya saudara-saudara manusiawi, marah itu ada, tapi jangan sampai marah itu menjadi dendam yang berkepanjangan. Sama ada yang pendeta ada bilang, aduh pendeta, kita kuat nih mau doa mau sebut doa Bapa kami, karena kita belum bisa mengampuni itu orang yang bersalah kepada saya, Sehingga kalau doa itu kita badiang, kita nyandak cumu. Bukanlah demikian. Torang cumu terus supaya apa? Torang punya hati untuk mengampuni, jangan nyandak cumu. Tuh iblis akan menjerat kita, biar akan jangan ngana terus ngana marah, Nah, dia suruh tuh iblis dengan amarah, geram dan sebagainya. Sehingga sampailah tunggu ayang kincing kalau kita mau. Seling kata-kata itu yang keluar. Bukanlah demikian. Jangan sampai amarah itu menjadi dendam yang berkepanjangan dan pada akhirnya diingatkan matahari so terbenam, hari satu hari so kelar akang, masih lagi mau ingat besok dan sebesok. Sehingga diingatkan, janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Diulang lagi oleh Paulus dalam ayat ini. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 7 dilanjutkan benar, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika orang so marah, ketika orang so emosi, orang so dendam, sehingga kalau orang so dendam, so marah, lain kali disertai dengan tuh mulut, tuh bibir ini Kang. Sama dengan tuh meminjam kata dari pendeta Raymond Kang yang menopo yang pimpin ibadah. Tuh kebun binatang suka keluar dari torang pemulu. Tuh hewan-hewan ini itu suka keluar dari torang pemulu karena so dendam, so marah. Iblis memberikan kesempatan, iblis cari peluang kecil bagi kita, pada akhirnya kita marah, dendam dan sebagainya. Oleh sebab itu juga bagian orang yang percaya menjadi manusia baru ayat 28 juga mencatat orang yang mencuri janganlah ia mencuri.
Artinya ada nasihat, mungkin realita dalam rangka ada kang orang kang mau cepat cari jalan pendek, cari cara instan, mau cepat kaya, mau cepat populer, mau cepat jadi orang terhebat, mau cepat pegang jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seringkali kata mencuri ya toh menjadi tanda kutip seperti korupsi itu di dalamnya kata mencuri. Cari jalan yang pintas, cari jalan yang instan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus, tetapi juga kita orang percaya di masa kini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Jemaat Tuhan, ini bukan pendeta bilang, firman Tuhan yang katakan. Coba orang baca di ayatnya yang ke-28 toh, Efesus pasal 4. Tetapi hendaklah atau baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Artinya mari dia ada tangan, sedangkan orang cacat itu orang liya. Di mana tuh dia? Tidak ada tangan, tidak ada itu, dia bisa tampil main piano dengan baik. Toh orang cacat bisa orang liya olahraga boleh juara. Toh sementara orang yang sehat ada tangan, ada kaki, ada mata melihat, ada pendengaran bisa mendengar. Indra-indra kita lengkap. Mari orang makin bodoh dengan cara malas. Saudara-saudara, ada banyak cara. Aduh, susah kok mau cari pekerjaan sekarang, ya toh? Yang tentu ketika mau cari pekerjaan jangan langsung jadi bos. Tentu jadi bawahan dulu. Pendeta selalu bilang kalau di jemaat-jemaat, kalau misalnya ada satu keluarga pas baba jalan, DP rumpuh so tinggi, mungkin tidak ada waktu karena kesibukan kerja. Apa salahnya orang batoki, batanya, ibu, bapak, kalau ibu bapaknya tidak ada waktu, mau bikin bersih itu halaman, bolehkah dipercayakan saya untuk membersihkan halaman ini? Sekiranya ada berkat yang saya bisa terima ketika saya membersihkan halaman ibu bapak. Iya toh? Pasti aduh, iya kata dia orang baik. Nah, dia bikin bersih jemar, aku janji waktu, ya toh. Pasti ada berkat yang dia terima karena dengan teringat, dengan peluh, toh yang dia keluarkan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika dia demikian, dia juga bisa menjadi berkat. Orang menjadi saluran berkat bukan nanti orang jadi orang kaya, ibu bapak, toh iya. Oh nanti juga kita berbagi kalau kita so kaya, kalau kita sebanyak doi, bukan. Sekecil apapun tenaga kita, senyum kita, uang sekecil apapun, kalau kita menjadi berkat, iya toh. Coba tuh orang lihat di seputaran pasar 45, 2000, prip, 2000. No kalau so 100 oto, prip itu kali jotu 2000. Tetapi kan dia bekerja toh, iya toh. Yang mungkin bagi kita 2000 itu kecil, yang orang kasih, napa 2000? Atau napa 5000? Tetapi ketika dia kumpulkan semua itu satu hari dia bekerja atau 12 jam saja. Karena lain kali orang kok jabak baku ganti Kang. 12 jam saja berapa yang dia dapat? 1 hari, 10 hari, 30 hari, 1 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Kemudian dia atur secara baik, bukan sama dengan yang lain. Hari ini cari habis kong baik, toh bukanlah demikian. Saya pikir bukan demikian. Mampu kita berdayakan dengan apa yang ada. Oleh sebab itu dikatakan juga, janganlah ada perkataan kotor. Tadi sudah dikatakan, pakailah perkataan kotor itu untuk membangun, supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi itu orang bilang Carlota, iya toh, yang padahal kata itu film bagus, identik dengan mulu-mulu, identik dengan apa semua mau cari tahu, sehingga terkenal dengan kata Carlota, Kang, ya toh. Nah, kata-kata juga di dalamnya. Mari kita senantiasa hidup sesuai sehingga terampai bibir ini menjadi berkat, menjadi alat berkat. Bukan menjadi alat berkat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nasihat dari Paulus mengingatkan jemaat supaya tidak mendukakan Roh Kudus yang telah menghidupkan, yang telah membarui dan yang telah menyelamatkan mereka. Jemaat Tuhan, mendukakan Roh Kudus artinya sudah tahu bahwa perilaku itu salah,
berakibat dosa, tetapi tetap berperilaku jahat dan melakukan dosa. Jadi sekali lagi, mendukakan Roh Kudus artinya sudah tahu bahwa perilaku itu salah dan berakibat dosa, tetapi tetap berperilaku jahat dan melakukan dosa. Nah, orang-orang yang telah mengenakan manusia baru akan selalu meminta hikmat Tuhan supaya orang-orang yang percaya, termasuk kita orang percaya masa kini, senantiasa menjaga kekudusan hidup, berperilaku sesuai kehendak Allah, meninggalkan cara hidup yang jahat, bertindak benar dalam Kristus. Oleh sebab itu dikatakan ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala bentuk kejahatan. Tahu? Tetapi hendaklah, orang baca sama-sama di rumah ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci, kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur sambil menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami saat ini boleh beribadah di persekutuan Kolom, baik kami yang terkumpul bersama ataupun kami yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, sabda firman-Mu memberikan terang dan suluh bagi langkah kehidupan beriman kami selaku orang percaya. Terpanggillah kami sebagaimana seruan nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, dengan rupa-rupa godaan, tawaran di sana sini, jebakan-jebakan iblis, rayuan-rayuan dunia, maka kami pun manusia-manusia jemaat yang ada di masa kini pun ada iblis yang sering merayu, menggoda, menantang kehidupan beriman kami dengan tawaran-tawaran yang ada di sekeliling kami. Tawaran jabatan, kedudukan, kehormatan, kekayaan, pergaulan, dan sebagainya. Tuhan tolonglah kami. Kami memohon hadirat Tuhan turun memberikan perlindungan dan selamat bagi kami. Sehingga diberikanlah hati yang jernih untuk berpikir, kata-kata yang bijak untuk mengungkapkan setiap kata dan kalimat firman Tuhan, tindakan yang penuh hormat terhadap Tuhan, sehingga pikiran, hati,
perbuatan kami kiranya menyenangkan Tuhan. Walaupun disadari bahwa godaan-godaan, jebakan-jebakan di sekitar kami seringkali melemahkan iman percaya kami Tuhan, tetapi kami senantiasa berseru dan bermohon dalam keyakinan jikalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Maka kami mau hidup di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, karena kebenaran dan keselamatan yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Kami pun menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah terindah Tuhan yang dipercayakan bukan hasil usaha kami, bukan perbuatan kami sehingga kami memegahkan diri. Tetapi ketika kami telah menerima keselamatan Tuhan, maka perbuatan baik, perbuatan benar mengiringi langkah kehidupan kami sebagai respons jawaban iman atas segala karya selamat yang Tuhan anugerahkan. Karena apapun usaha kami manusia, kami tidak sanggup untuk mencapai sorga selain anugerah Tuhan. Tetapi hidup yang benar dan baik menjadi manusia baru adalah panggilan pribadi-pribadi kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang muda, pemuda dan remaja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Baik kami muda maupun kecil, kami sudah tua, kami sudah lansia, segala lapisan umur kehidupan kami, terpanggillah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Sehingga karakter Kristus akan menjadi bagian hidup kami, pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga, persekutuan jemaat Tuhan Gemim Sibaut Paniki Bawah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan yang terutus dan diutus dalam panggilan pelayanan, baik penatua maupun samas dari kolom 1 sampai kolom 10, penatua kategorial anak, remaja, pemuda, wanita kaum ibu dan pria kaum bapa. Kami sebagai komisi-komisi kerja, kami sebagai UPK, kami sebagai perangkat pelayan. Tuhan, ketika Engkau mengutus kami, biarlah kami bisa mengerjakan panggilan pelayanan secara baik dan benar. Karena upah kami ada di tangan Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap panggilan pelayanan dengan penuh ketulusan keikhlasan melayani Engkau. Maka biarlah setiap kami ada dalam pemberkatan dari Tuhan. Pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan kudus dan Tuhan berkati. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, kami bekerja dengan tangan kami, mengeluarkan keringat kami, berpeluh dan berupaya, mengerjakan setiap bidang pekerjaan dan talenta kami, maka kami terpanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun berkat yang Tuhan beri bagi kami, biar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terutama bagi fakir miskin, janda duda, orang-orang terlantar, apakah yang ada di sekitar kami ataupun di mana saja, tolong kami Tuhan, boleh kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami pergi berada dan terutus. Terima kasih Tuhan, kostor, 2 kostor, pegawai gereja, pegawai rumah tangga, tim multimedia, tim musik, semuanya yang boleh mengambil bagian terselenggaranya ibadah ini, Tuhan berkati mereka secara heran. Anak-anak muda yang memberi diri sebagai tim multimedia, Engkau berkati mereka. Berikan sukacita dalam panggilan pelayanan, dimulai dari sini. Sehingga mereka akan menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Dengan masa depan yang Tuhan jaminan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan. Semua kami pribadi, keluarga, rumah tangga, biarlah lawatan kasih karunia Tuhan, selamat perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dimanapun ketika kami tinggal di rumah, ketika kami beraktivitas, dalam rumah, keluar rumah, biarlah mohon perlindungan dan selamat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah persembahan syukur yang boleh kami berikan. Biarlah semua ini kami memberi dengan sukacita untuk menopang setiap panggilan pelayanan dan Ibu Bendahara yang dipercayakan mengelola akan setiap berkat-berkat dari jemaat. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Samas Desi Mengawal Pardanus dalam panggilan sebagai seorang bendahara BPMJ. Wakil ketua, sekretaris bendahara anggota, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan bagi yang sakit. Kami tidak tahu keluh kesah, gumul dan penderitaan mereka.
kelemahan dan keterbatasan mereka di tempat ini Tuhan, kami panggil Engkau. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tabib kami yang ajaib. Bagi yang berduka cita, berbeban, bergumul dengan masalah-masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan masalah lainnya, Tuhan teguhkanlah iman setiap kami ketika kami diizinkan Tuhan bertemu dengan beban, pergumulan dan persoalan. Bagi yang bersuka cita karena kesuksesan, kejayaan dalam pekerjaan, ada keberhasilan, ada kemajuan, bahkan bertambah usia, tambahkan sukacita dan berkat yang boleh Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua yang berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan terundang untuk berdiri. NKB 201 di jalan hidupku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan disilakan duduk dan kita bersaat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah kita. Sekali lagi Tuhan memberkati.